Baik, kali ini kita akan bahas materi apa namanya antarmuka untuk sensor peer, kemudian pemrogramannya di Raspberry Pi dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Ya, nah di sini sensor peer yang kita gunakan itu peer HCSR51 gitu ya, HCSR501. Jadi sensor ini digunakan untuk mendeteksi adanya pergerakan, ya, mendeteksi adanya pergerakan manusia, ya, pergerakan manusia. Nah, sensor ini terbuat dari bahan kristal yang menghasilkan muatan listrik saat terkena radiasi inframerah. Jadi nanti pancaran inframerah yang mengenai elemen ini akan mengubah tegangan yang dihasilkan. Sini nanti ada lensa Fresnel yang terdapat pada perangkat ini, di mana dia berfungsi untuk sebagai filter khusus yang digunakan untuk memfokuskan sinyal inframerah ke elemen. Nah, nanti saat sinyal inframerah berubah cepat, maka amplifier onboard akan mengirimkan output yang mengindikasikan adanya pergerakan, gitu ya. Nah, untuk sumber tegangan dari sensor peer ini, yang dibutuhkan itu 5 volt saja. Ya, di sini ada 3 pin, di sini ada VCC, out dan ground, kemudian VCC-nya ini 5 volt. Nah, ini out-nya. Nah, kita bisa hubungkan ke pin dari Raspberry Pi-nya. Tapi ini nanti di dunia nyata gitu ya. Out ini harus kita hubungkan dengan pembagi tegangan, gitu ya. Karena ini outnya 5 volt, sedangkan dari GPIO si Raspberry ini levelnya level 3,3 volt, gitu ya. Jadi nanti harus di sini gunakan pembagi tegangan. Nanti di sini masuk ke resistor 1 kilo. Kemudian nanti ada resistor, disambungkan dengan resistor yang 2 kilo ohm. Nanti antara resistor 1 dan 2 kilo ini kita ambil. Nah, baru masuk ke GPIO yang ini, gitu ya. Dari yang 2 kilo yang ujungnya yang tadi tinggal di groundkan saja. Nah, untuk sudut pendeteksian di sensor ini kurang lebih 110 derajat, ya. Dari sini dari pusat ke sini 110 derajat, dan maksimumnya itu 7 meter untuk pendeteksiannya, 7 meter. Nah, untuk pendeteksian ini kita bisa mengatur sensitivitasnya melalui potensio yang ada di board HCSR51. Nah, kemudian kita juga bisa di bawah sini, di bawah ini. Nah, ini ada 2 potensio gitu ya. Satu untuk sensitivitas, satu untuk lamanya nilai Hg yang keluar dari pin output. Tuh, ya. Seperti itu. Nah, untuk waktu delay keluaran high di sini, nah ini akan semakin bertambah jika kita memutar potensio delay yang ada di board modul sensor ini searah jarum jam. Nah, waktu delay ini berkisar antara 3 detik sampai dengan 5 detik. Nah, yang harus diperhatikan nanti ketika sensor ini sedang mendeteksi adanya pergerakan, kemudian nilainya high, di antara nilai yang tadi 3 detik sampai 5 menit, bukan 5 detik gitu ya. Nah, maka sensor peer ini sebenarnya akan berhenti mendeteksi pergerakan. Jadi hati-hati untuk mengatur delaynya. Tapi jika kita memutar potensionya berlawanan arah, maka pengaturan sensitivitas terkait jarak juga gitu ya akan akan bertambah jarak pendeteksiannya sampai mencapai jarak maksimumnya, ya. Untuk yang delay tadi harus searah jarum jam, gitu ya, kalau mau bertambah. Nah, di sini ya bisa kita lihat rangkaiannya cukup sederhana, gitu ya. Ini ada sebuah sensor peer, nanti di bagian ini biasa. Nah, ini
peer saja kan gitu ya. Nanti ada peer sensor tuh. Nah, yang mana saja silahkan. Kemudian kita butuh logic toggle. Nah, logic toggle yang aktif, library-nya aktif ya. Kemudian resistor 330 ohm. Ada LED juga di sini, saya pakai LED yang berwarna hijau. Nah, dibuat rangkaiannya seperti ini untuk mencoba gitu ya. Kemudian nanti di bagian program, nah ini seperti biasa di bagian atas kita import. Nah, ini penggunaan GPIO dari modul RPI GPIO. Nah, diberi nama lain di sini GPIO. Kemudian yang time ini, import time ini untuk delay ya. Nah, di bagian atas kita deklarasikan dulu pin input outputnya. Di sini 17 sebagai pin output, pin 5 sebagai pin input. Nah, kan ini 17. Nah, pin 17 ini GPIO 17. Output yang 5 membaca ini keluaran dari sensor peer sebagai pin input. Nah, ketika dia mendeteksi adanya pergerakan, maka nilai keluarannya high ya, satu. Artinya jika GPIO 5 gitu ya bernilai high, maka ada pergerakan kan gitu ya. Nah, di sini ceritanya kalau ada pergerakan nanti LED-nya menyala gitu ya, seperti itu. Nah, programnya jadi seperti ini. Nah, jika GPIO input 5 true, berarti kan 1 kan gitu ya, true 1, maka LED-nya dinyalakan di sini. Kemudian di sini ada delay 2 detik. Di bagian atas ada delay 2 detik. Ini tujuannya supaya si sensornya bersiap-siap dulu. Gitu ya. Ini harus diberikan. Nah, modulnya bersiap-siap dulu sebelum pembacaan. Kemudian 2 detik yang di sini, ini untuk menghindari multiple detection. Nah, yang ini time slip 2 yang ini. Gitu ya. Jadi nanti sudah dia kembali low baru nanti baca lagi. Kemudian di sini LED-nya dimatikan kembali. Nah, ini time slip 0,1 ini ya, yang ini. Nah, ini untuk delay sebelum masuk ke perulangan yang selanjutnya. Ya. Seperti itu. Jadi, udah dibuat programnya seperti ini, tinggal kita coba jalankan. Gitu ya. Jalankan, run. Ingat jangan langsung dipencet-pencet ininya ya. Nah, kecepatan untuk simulasi di tiap komputer yang berbeda-beda kan gitu ya, tergantung kemampuan komputernya. Dan saya akan jelek komputernya biar ada lama bayarnya kan gitu ya. Kalau yang di komputer yang bagus ya bisa lah real time gitu ya. Nah, kita coba. Nah, misal ada ini ya, ini ada test pin ya. Nah, misal ada pergerakan tuh, LED-nya menyala. Misal LED-nya menyala 2 detik, nanti padam lagi. Tuh, padam. Misal nanti mendeteksi ada pergerakan lagi manusia kan gitu ya, pergerakan manusia. Tuh, nyala lagi. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini contoh untuk sensor peer di Raspberry Pi. Ya. Terima kasih, selamat mencoba.